Oke, sekarang kita sampai ke bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima berbentuk A kali A pangkat fx, terus ada duanya di sini, tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini lebih mengarah ke bentuk kuadrat ya, jadi kayak persamaan kuadrat. Nah, supaya lebih mengarah ke persamaan kuadrat kita menggunakan pemisalan. Di sini boleh kita misalkan A pangkat fx-nya itu sama dengan Y. Jadi persamaan eksponen ini jadi berbentuk AY kuadrat tambah BY tambah C. Nah, ini kalau bentuk yang ini sudah lebih mengarah ke persamaan kuadrat ya. Nah, atau mungkin kita langsung ke contoh saja supaya lebih mengerti. Nah, di sini diambil contohnya 2 pangkat 2x tambah 1 tambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk contoh soal seperti ini, kita yang ada 2 pangkat 2x tambah 1 ini kita harus pisah dulu. Nah, kalau kita pisah menjadi 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1. Nah, seandainya nih ini kita kembalikan ke bentuk ini, maka kalau misalnya dalam perkalian pangkatnya dijumlahkan kan, jadi 2 pangkat 2x jadi tambah 1 kan ini. Jadi ini akan sama saja dengan bentuk yang di sini. Nah, tinggal menambahkan ini lagi 2 pangkat x terus dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada sama-sama 2 pangkat x. Di sini juga ada 2 pangkat x. Nah, mungkin boleh kita lingkari supaya lebih nampak dia. Nah, di sini boleh kita memakai pemisalkan. Misalkan 2 pangkat x-nya, misalkan boleh kita ambil dia P ya. Maka 2, tadi kan 2 pangkat x-nya P ya. Kebetulan di sini ada 2, maka 2 kali. Maka 2 yang ini dari sini, maka lagi di sini 2 pangkat x, maka dia tadi P. Nah, di sini kan dia ada 2 pangkat 2x, jadi 2-nya jadi KP-nya dia. Jadi 2P kuadrat. Nah, ini tambah 2 pangkat x-nya P dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita cari faktornya. Maka kalau faktor dari 2P kuadrat tambah P dikurang 3 ini menjadi, ini di sini pasti 2P, di sini P. Nah, nilai berapa kalau dikalikan dia min 3 sedangkan dijumlahkan 1? Oke, pastinya salah satunya pasti di sini ada 3, terus di sini ada 1. Nah, ini menjadi gimana supaya ini nanti tinggal 1 supaya positif, maka pastinya lebih banyak positifnya dia di sini sedangkan di sini negatif. Nah, ini kalau kita kalikan pasti mengarah ke sini ya, 2P kuadrat min 2P tambah 3P terus dikurang 3. Sama ya, yang sama dengan 0. Jadi kita cari faktornya. 2P tambah 3 sama dengan 0, 2P sama dengan min 3, maka P-nya sama dengan min 3/2. Sedangkan ini P-nya sama dengan 1. Nah, tadi kan kita misalkan nih 2 pangkat X-nya sama dengan P. Nah, sekarang kita kembalikan ke pemisalan. Maka 2 pangkat X sama dengan P. Mungkin ini P yang 1, P yang kedua. Maka 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Nah, di sini dia nilai negatif. Nah, bilangan berapapun kalau kita pangkatkan pasti hasilnya itu positif. Nah, sedangkan di sini dia min 3/2. Maka untuk yang hasil 2 pangkat X sama dengan min 3/2 ini ATM atau angka tidak memenuhi. Jadi untuk yang di sini dia solusinya atau penyelesaiannya dia tidak ada. Nah, sekarang kita kembali ke 2 pangkat X sama dengan dia 1. Maka kalau 2 pangkat berapa yang hasilnya 1 pasti ada ya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Maka X-nya sama dengan 0. Jadi himpunannya untuk soal ini dia adalah cuma 0. Inilah dia himpunannya. Mungkin boleh Ibu kasih lagi untuk contoh yang selanjutnya dia mungkin boleh Ibu kasih soalnya seperti ini. 3 kali 9 pangkat 3x kurang 1 terus kurang 10 3 pangkat 3x terus kurang 1, nanti ini tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk yang seperti ini gimana lagi kira-kira? Nah, di sini kan sudah ada nih 3 pangkat 3x kurang 1. Terus di sini 9 pangkat 3x kurang 1. Kayaknya untuk pangkatnya sudah hampir sama. Berarti nanti kalau misalnya kita lihat nih, kayaknya kita nanti mengarah ke sini ya yang dimisalkan ya. Tapi di sini masih 9. Terus gimana begitu kan?
Nah, untuk di sini kita harus pecah dulu nih yang 9 karena yang paling kecil sudah 3 kan? Maka ini menjadi 3 kali. Maka 9 ini kita rubah menjadi ketiga pangkat. 3 pangkat 2 terus 3x kurang 1. Oke, ini dia. Terus dikurang 10 kali 3 pangkat 3x kurang 1. Oke, terus nanti di sini tambah 3 sama dengan 0. Nah, baru sini kita memakai pemisalan. Misalkan, pastikan ini sudah ada yang sama ya. 3 pangkat 3x kurang 1, misalkan boleh kita ambil menjadi y, boleh. Maka ini menjadi 3, ini kan ada nih angka 3 di awal. Maka 3 pangkat 3x-nya berarti dia y. Karena tadi ini 3 kuadrat, maka ini y-nya kita pindahkan ke sini, jadi dia y kuadrat. Nanti dikurang 10, maka ini menjadi 10 y. Y-nya 3 pangkat 3x kurang 1, maka tambah 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita tinggal mencari faktornya lagi. Sini dia pasti ada 3, di sini pasti di sini 3y ya. Nanti di sini y. Nah, sekarang dikali berapa ini supaya di sini 3 nanti menghasilkan min 10. Maka dia faktornya 3y kurang 1 sama y dikurang 3. Nanti ini kalau kita kalikan pasti hasilnya yang di atas ini ya. Sama dengan 0. Maka ke sini 3y kurang 1 sama dengan 0, maka 3y sama dengan 1. Maka y-nya sama dengan 1/3. Sedangkan ini y-nya sama dengan 3. Jadi ada nilai y-nya ada 2 ya. Maka kita kembalikan lagi ke pemisalan tadi. Maka tadi yang kita misalkan y-nya sama dengan 3 pangkat 3x kurang 1. Maka tadi mulai ini yang kita ambil yang pertama ya, ini yang kedua. Yang pertama maka dia 1/3 sama dengan 3 pangkat 3x kurang 1. Ini enggak boleh langsung kali selang ya, karena ini perpangkatan. Jadi 1/3 ini boleh kita rubah menjadi 3 pangkat min 1 sama dengan, ini menjadi 3 pangkat 3x kurang 1. Nah, ini sudah boleh dicoret, sudah sama dia. Maka tinggal min 1 sama dengan 3x kurang 1. Oke, ini min 1-nya mungkin boleh atau mungkin boleh kita katakan min 3x-nya di sini min 3x, sedangkan di sini min 1, maka ini jadi tambah 1. Maka min 3x-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0 dia. Untuk yang bentuk yang kedua, di sini tadi y-nya sama dengan 3, maka kita kembalikan tadi y-nya itu adalah 3 pangkat 3x kurang 1 sama dengan 3. Karena 3 ini 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 3? Pasti adalah 3 pangkat 1. Maka ini menjadi 3 pangkat 3x kurang 1 sama dengan 3 pangkat 1. Kayaknya jadi 2 kali tertulis. Oke, kemudian ini kita coret. Maka ini menjadi x kurang 1 sama dengan, ini 3x kurang 1 sama dengan 1. Maka 3x-nya sama dengan 1. Ini menjadi tambah 1. Maka 3x ini sama dengan 2. Maka x-nya sama dengan 2/3. Jadi himpunan dari sini dia 0 dengan 2/3. 0 dengan 2/3. Jadi inilah penyelesaian kalau misalkan dia bentuknya persamaan kuadrat. Oke, kira-kira paham ya?